Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrian Syabana dari kelas 11 RPLA. Saya akan menjelaskan tentang model perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi menghubungkan antara pengguna dan komputer yang digunakan. Model atau metode perangkat lunak ada 6, yaitu 1. Metode waterfall. Model sekuensial linear atau waterfall adalah sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model waterfall memberikan pendekatan terstruktur. Model itu sendiri berkembang secara linear melalui fase-fase yang terpisah, mudah dimengerti, dapat dijelaskan, sehingga dengan demikian mudah dipahami. Hal itu juga memberikan tonggak yang mudah diidentifikasi dalam proses pengembangannya. Kekurangan dan kelebihan metode waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. 2. Metode prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Fungsi utama dari prototype adalah agar para desainer UX dapat menjelajahi kemungkinan yang belum ditemukan untuk mencapai desain akhir yang kohesif. Mereka juga berguna saat desainer perlu menguji kinerja, menghemat uang, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kekurangan dan kelebihan metode prototype. Metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Pengembang memperoleh tantangan yang besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembang berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. 3. Metode RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Fungsi dari RAD itu ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Kekurangan dan kelebihan metode RAD. Beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terakomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya.
4. Metode evolutionary development. Evolution software proses model atau evolutionary development adalah sebuah siklus atau tahapan dengan tujuan pengembangan atau evolusi perangkat lunak, di mana masing-masing dari setiap aktivitas saling terkoneksi untuk menentukan, membuat sebuah perancangan, serta implementasi maupun pengujian sistem perangkat lunak. Evolusi ini bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Metode evolutionary development terbagi menjadi dua, yaitu 1. Metode atau model incremental, 2. Metode atau model spiral. Metode incremental merupakan kombinasi linear sequential model, diaplikasikan secara berulang, dan filosofi pengulangan dari prototyping model. Setiap tahapan linear sequential menghasilkan deliverable increment bagi perangkat lunak, di mana increment pertamanya merupakan sebuah produk inti yang mewakili kebutuhan dasar sistem. Produk inti ini nantinya dikembangkan menjadi increment selanjutnya setelah digunakan dan dievaluasi sampai didapat produk yang lengkap dan memenuhi kebutuhan pemakai. Dengan menggunakan increment model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity, dari mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Kekurangan dan kelebihan incremental. Kelebihan: 1. Personil bekerja optimal. 2. Mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak menjalankannya. 3. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. 4. Mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien B dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. 5. Memaksimalkan pengembalian model investasi konsumen. Kekurangan: 1. Tidak cocok untuk proyek berukuran besar, lebih dari 200.000 basis coding. 2. Sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment. 6. Metode spiral merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model. Fungsi model spiral adalah melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.